Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Aslam selaku dosen pengampu mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum serta teman-teman PPG PGSD 02 yang berbahagia. Sebelumnya izinkan kami untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok 2, yaitu tentang menafsirkan. Yang sebelumnya kelompok 1 itu tentang menjelaskan, kami akan melanjutkan tentang menafsirkan. Sebelum itu izinkan untuk memperkenalkan anggota kelompok 2. Saya Syifa Nur Aulia selaku manajer. Selanjutnya ada saya Yudit Karyani Sutri. Saya Novia Aristi. Saya Fadia Dwi Amanda. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Fadia. Baik, di sini ada pertanyaan. Pertama, jika siswa dikatakan telah memahami suatu masalah belajar, apabila siswa dapat menafsirkan dengan menceritakan masalah belajar dengan penuh makna, menawarkan terjemahan yang tepat, memberikan dimensi historis atau pribadi yang terbuka untuk ide dan peristiwa, mengkonstruksi objek sesuai pemahaman pribadi atau dapat diakses melalui gambar, anekdot, analogi, dan model. Berikan contoh konkret bagaimana siswa menafsirkan sesuai dengan tema atau mata pelajaran sebagai bukti telah memahami. Pertama di sini ada pemahaman tentang understanding by design. Understanding by design merupakan sebuah pendekatan dalam pengembangan kurikulum yang memiliki alur mundur. Hal tersebut dikarenakan dalam merancang proses pembelajaran dengan urutan yang terbalik. Dalam merancang pembelajaran dengan UPD, kita terlebih dahulu menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, menentukan asesmen, kemudian menentukan langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kemudian UPD telah mengembangkan pandangan beragam tentang bagaimana membuat pemahaman meningkatkan melalui 6 sisi dari konsep, yaitu yang pertama adalah mampu menjelaskan, yang kedua adalah mampu untuk menafsirkan, yang ketiga mampu untuk menerapkan, keempat mampu perspektif, kelima mampu berempati, dan yang keenam adalah mampu pengetahuan diri. Nah, di sini kami menjelaskan tentang mampu menafsirkan. Dalam KBBI, penafsiran diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menafsirkan atau upaya untuk menjelaskan arti sesuatu yang kurang jelas. Dengan demikian, penafsiran adalah proses, cara, perbuatan menafsirkan atau upaya untuk menjelaskan arti sesuatu yang kurang jelas. Jadi artinya menafsirkan adalah peserta didik mampu dalam memaknai dan mengartikan sesuatu tidak hanya konsep saja, namun juga secara mendalam terhadap konsep tersebut. Menurut Setiawati dan Septiani tahun 2023, desain pembelajaran Understanding by Design atau UPD bertujuan untuk membantu pemahaman yang mencakup 6 dimensi, di mana ada penjelasan, interpretasi, aplikasi, perspektif, empati, dan peningkatan diri. Pemahaman dengan tahapan pembelajaran desain meliputi 3 tahap pembelajarannya, yaitu mengidentifikasi hasil yang diinginkan, menentukan bukti pembelajaran yang dapat diterima, dan merancang instruksi pembelajaran yang memenuhi tujuan. Baik, pada tahap menafsirkan dalam UPD, peserta didik dapat menafsirkan melalui yang pertama cerita-cerita yang bermakna, menawarkan terjemahan yang tepat, memberikan dimensi historis atau pribadi yang terbuka untuk ide dan peristiwa, kemudian membuat objek, memahami pribadi atau dapat diakses melalui gambar atau model. Selanjutnya, contoh konkret peserta didik menafsirkan kami mengambil dari kelas 5C mata pelajaran PPKN. Tujuan dari pembelajaran peserta didik dapat menjelaskan sikap dan perilaku persatuan yang dapat menjaga NKRI. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Syifa. Nah, di sini ada contoh dalam bentuk anekdot ya. Kami mengambil tentang melakukan upacara bendera setiap hari Senin pada Hari Kemerdekaan Indonesia, yang dimana itu merupakan salah satu untuk menjaga keutuhan NKRI. Nah, di sini kita mengambil contoh dalam anekdot dalam menafsirkan itu di sini contohnya seperti anak-anak pada semua anak-anak paduan suara bernyanyi dengan penuh sukacita dan penuh semangat. Kami kelas 4 ditugaskan untuk menjadi paduan
paduan suara di acara kemerdekaan 17 Agustus yang ke-78 tahun. Kami pun bangga menjadi paduan suara gemuruh semangat. Kami mencerminkan diri kami yang cinta akan tanah air yaitu Indonesia. Setiap baiknya kami hayati. Makna kemerdekaan bagi kalian sebagai pelajar adalah mengisi kemerdekaan dengan hal yang bermanfaat untuk nusa bangsa, menjadi siswa-siswi yang berprestasi, berakhlak, dan juga menjadi pelopor kemajuan bangsa. Itulah kata-kata Bu Afni yang selalu kami ingat wali kelas 4 kami. Beliau selalu memberikan semangat untuk siswa-siswinya, sehingga di hari upacara ini, paduan suara kami begitu mantap dan sangat bersemangat hingga menyukseskan upacara Hari Kemerdekaan. Lalu di sini ada contoh dalam bentuk model ya. Salah satu contohnya itu tentang berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan oleh pihak sekolah. Seperti contohnya mengadakan kompetisi dan turnamen di sekolah yang dapat menjadi pendorong kuat untuk partisipasi siswa. Ini dapat mencakup kompetisi akademik, lomba debat, atau bahkan turnamen olahraga. Dengan melibatkan aspek kompetitif, siswa merasa termotivasi untuk berpartisipasi dan berusaha lebih keras lagi. Hasil dari kompetisi ini juga menjadi sumber kebanggaan dan motivasi bagi siswa. Dan di sini ada contoh dalam bentuk gambarnya ya. Jadi karena kami mengambil kebetulan kami juga tentang menafsirkan, biasanya kan di soal atau sebagai pemantik gitu ya untuk membuka materi pembelajar kan kadang guru gitu ya mau menampilkan gambar terlebih dahulu. Nah, di sini mengajak siswa untuk menafsirkan gambar. Di sini contohnya dalam tema PPKN ini yaitu mematuhi norma yang berlaku di masyarakat. Contohnya ada anak yang menyeberang jalan. Lanjut. Contoh dalam bentuk analogi. Analogi itu kan seperti perumpamaan ya. Misalkan contohnya jika hidup ingin damai, maka hargai yang berada di sekitarmu. Ini untuk menjaga perdamaian, untuk menjaga keutuhan NKRI. Dan salah satu contoh gambarnya lagi nih, ada peserta didik atau bentuk animasi yang sedang membersihkan lingkungan kelas terutama yang ada di sekolah. Itu menjaga kebersihan lingkungan sekolah, contoh dalam bentuk gambar untuk menjaga NKRI. Baik, kesimpulan dari materi yang kami jelaskan yaitu penafsiran atau interpretasi dapat ditunjukkan melalui berbagai strategi penilaian seperti menafsirkan signifikansi melalui peristiwa, data, pengalaman, penceritaan, atau persepsi fakta tertentu. Oleh karena itu, menafsirkan dapat membantu peserta didik untuk memahami mengapa konsep tertentu penting atau bagaimana tujuan pembelajaran tertentu berhubungan dengannya dan dapat melatih kemampuan berpikir kritis dari peserta didik dalam dunia nyata. Nah, ini ada referensi jurnal yang kami sebagai acuan gitu ya pada tahun 2023 ya oleh Setiawati dan Septiani tentang analisis pengembangan rancangan